Pada tahun 1970 hingga awal 2000 gedung ini menjadi pusat pengolahan pabrik es yang sangat penting di Banjarmasin. Fungsinya tak main-main, memproduksi es balok dalam jumlah besar setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kapal nelayan, pedagang ikan, hingga pasar-pasar tradisional di Kalimantan Selatan. Gedung ini terdiri dari kantor pengelola di bagian depan, ruang pendingin, dan mesin produksi es besar di belakang. Lorong-lorong sempit, tempat es didorong dan dipotong. Beberapa ruang bawah tanah yang diduga dulunya adalah ruang penyimpanan es dalam jumlah masif. Adapun kisah seram dan cerita gaib, setelah ditutup pada awal 2000 karena kalah dengan teknologi pendingin modern, gedung ini dibiarkan terbengkalai. Dari sinilah cerita-cerita misteri mulai beredar. Pertama, lorong yang selalu dingin. Banyak warga sekitar menyebut ada satu lorong di gedung itu yang selalu terasa dingin menusuk, bahkan saat siang hari terik. Beberapa warga percaya, disitulah dulu salah satu pekerja meninggal, membeku karena terkunci di ruang freezer saat listrik padam. Kalau lewat situ rasanya kayak di dalam kulkas, padahal nggak ada listrik udah lama, kata seorang nelayan tua. Sosok pekerja berhelm kuning. Beberapa petugas pelabuhan dan sopir kontainer sering melaporkan penampakan sosok pria dengan helm kuning berjalan cepat membawa catatan di tangan. Namun saat dikejar, ia hilang di balik pintu besi yang sudah dilas mati. Saya pikir satpam. Saya sapa, tapi orangnya hilang begitu aja di depan mata, kata salah satu sopir. Suara mesin menyala, walau mesin es sudah dicopot, dan ruangan gelap. Warga sering melaporkan suara seperti kompresor atau gergaji pemotong es yang menyala sendiri saat malam. Kadang juga terdengar suara seperti petugas menghitung jumlah es. Pukul 2 malam, ada suara duk, duk, cetak, kayak es lagi dibelah. Tapi tempatnya kosong semua, ujar warga sekitar. Terakhir, ruang bawah tanah yang disemen. Ada satu cerita lokal yang cukup membuat merinding. Ruang bawah tanah di bagian belakang gedung pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan utama. Tapi setelah pabrik ditutup, ruangan itu disemen dan ditutup total oleh pihak pengelola. Kenapa? Karena beberapa orang yang masuk ke sana pingsan dan kerasukan, melihat es yang berdarah, dan mendengar tangisan dari balik tumpukan es. Konon, arwah para pekerja yang pernah tewas karena kecelakaan kerja kini mendiami es yang tak sempat mencair. Kini, gedung eks kantor pabrik es tak lagi beroperasi. Namun dinginnya tetap menyelimuti malam-malam di dekat pelabuhan Trisakti. Bukan dingin dari es, tapi dingin dari cerita-cerita yang dibekukan oleh waktu dan tak pernah mencair. Apakah di sini pernah tahu pabrik es ini?